Apakah belakangan ini badan Bapak Ibu sering terasa berat dan mudah lelah meskipun tidak banyak beraktivitas? Atau mungkin pinggang belakang terasa pegal dan berat yang tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat dengan cukup? Lalu saat buang air kecil, warnanya kadang agak keruh atau berbau lebih menyengat dari biasanya, dan kadang ada sedikit rasa tidak tuntas setelah selesai. Bapak Ibu mungkin sudah menganggap itu semua sebagai hal biasa karena sudah lama terjadi. Saya sangat memahami perasaan itu. Bapak Ibu, banyak sekali lansia yang merasakan keluhan-keluhan kecil seperti itu setiap harinya, tapi tidak tahu bahwa itu adalah sinyal dari organ yang sangat penting di dalam tubuh yang sedang membutuhkan perhatian lebih dari kita. Organ itu adalah ginjal. Ginjal yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, menyaring darah kita, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan di seluruh tubuh. Setelah sekian lama bekerja, wajar sekali kalau ia mulai membutuhkan bantuan dari kita. Dan inilah yang sangat membesarkan hati Bapak Ibu hari ini. Ada satu trik yang sangat sederhana, tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan bahan yang susah dicari, dan bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah masing-masing. Trik itu melibatkan dua bahan yang sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu air putih dan air lemon. Cara menggunakannya punya teknik khusus yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan hari ini kita akan bahas tuntas bersama Sima dengan sangat pelan dan penuh kasih sayang. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar sekarang kalimat ini. Saya ingin ginjal saya bersih dan sehat, agar tubuh saya kuat dan semangat menjalani hari bersama orang-orang yang saya cintai. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen Bapak Ibu, karena setiap langkah menuju tubuh yang lebih sehat selalu dimulai dari niat yang tulus dan kuat dari dalam hati yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai bagi kesehatan Bapak Ibu. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini bersama. Apakah dari Malang, Pekalongan, Tarakan, Ternate, atau dari desa yang airnya masih jernih langsung dari mata air gunung yang sangat menyehatkan dan menyegarkan tubuh setiap harinya? Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata komitmen untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir ke dunia ini. Tubuh ini adalah amanah yang sangat mulia dan menjaganya dengan ilmu yang benar adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi, jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita. Karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang langsung bisa dipraktikkan sendiri di rumah Bapak Ibu dengan mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan setiap harinya. Sekarang mari kita pahami dulu bersama Sima, mengapa ginjal kita bisa menjadi kotor dan melemah fungsinya seiring bertambahnya usia. Saya akan jelaskan ini dengan analogi yang sangat mudah dan ringan agar Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke solusi yang sudah saya siapkan dengan penuh kasih sayang hari ini. Bayangkan, ginjal kita seperti dua buah filter air yang dipasang di dalam rumah untuk menyaring air sebelum kita minum dan gunakan sehari-hari. Filter yang bersih dan terawat akan mengalirkan air yang jernih, bersih, dan segar. Tapi filter yang sudah lama dipakai, tanpa pernah dibersihkan, akan mulai tersumbat oleh endapan mineral, kotoran, dan berbagai zat yang ikut terbawa bersama air. Alirannya pun mulai melambat, dan air yang keluar tidak lagi sebersih dulu, meskipun pemilik rumah tidak menyadarinya setiap hari. Nah, itulah yang terjadi pada ginjal kita setelah puluhan tahun bekerja tanpa henti. Setiap hari ginjal menyaring ratusan liter darah, membuang racun
melalui urin dan menjaga keseimbangan mineral di dalam tubuh. Selama bertahan-tahan, berbagai endapan mineral, sisa metabolisme, dan zat-zat lain yang tidak berhasil dibuang secara sempurna bisa mulai menumpuk di dalam saluran-saluran kecil di ginjal. Ini yang membuat ginjal kita tidak lagi bisa menyaring dengan seoptimal dan seefisien saat kita masih muda dulu. Yang memperparah kondisi ini adalah kebiasaan kurang minum air putih yang sangat umum terjadi pada lansia. Banyak bapak ibu yang tidak merasakan rasa haus yang kuat seiring bertambahnya usia, padahal tubuh tetap membutuhkan cairan dalam jumlah yang sama. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Urin pun menjadi lebih pekat dan lebih terkonsentrasi, sehingga mineral dan zat sisa lebih mudah mengendap di dalam saluran ginjal yang sudah mulai menua. Dan disinilah kombinasi air putih dan air lemon hadir sebagai trik yang sangat sederhana namun sangat cerdas dan efektif. Air putih adalah bahan bakar utama ginjal untuk bekerja optimal, sementara lemon mengandung asam sitrat yang dikenal memiliki kemampuan membantu mencegah terbentuknya kristal mineral di dalam saluran kemih dan ginjal. Asam sitrat juga dikenal dapat membantu melarutkan beberapa jenis endapan mineral yang sudah terbentuk. Kombinasi keduanya adalah pasangan yang sangat bersahabat untuk ginjal yang sedang kita bantu membersihkan dirinya. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat kedua bahan istimewa kita sebelum masuk ke prosedur lengkap yang akan kita jalani bersama-sama. Bahan pertama dan yang paling utama adalah air putih. Ini bukan air sembarangan ya Bapak Ibu. Kita perlu memperhatikan kualitas dan suhu air yang kita minum untuk mendapatkan manfaat terbaik bagi ginjal. Air yang paling baik untuk ginjal adalah air putih bersih yang disimpan pada suhu ruangan. Bukan air yang terlalu dingin dari kulkas, karena air dingin justru membuat pembuluh darah di sekitar ginjal sedikit menyempit dan mengurangi efisiensi penyaringan. Bahan kedua adalah lemon segar. Pilih lemon yang kulitnya berwarna kuning cerah, merata, dan terasa berat di tangan karena mengandung banyak air di dalamnya. Lemon yang bagus, saat Bapak Ibu tekan sedikit dengan jari, akan terasa sedikit lunak dan membal, tanda kandungan airnya masih penuh dan segar. Hindari lemon yang kulitnya sudah keriput atau terasa ringan karena biasanya kandungan airnya sudah berkurang dan asam sitratnya pun tidak selagi. Lemon yang masih segar dan baru dipetik dari pohonnya. Sekarang mari kita masuk ke trik utama yang ingin saya ajarkan kepada Bapak Ibu hari ini dengan sangat pelan dan detail. Trik ini bukan hanya soal minum air lemon biasa, tapi ada teknik waktu, suhu, dan cara minum yang sangat spesifik yang membuat manfaatnya jauh lebih optimal untuk ginjal kita. Saya namai trik ini sebagai protokol pembersihan ginjal pagi hari yang bisa dimulai. Bapak Ibu mulai besok pagi dengan sangat mudah dan tanpa biaya yang berarti sama sekali. Langkah pertama dimulai sejak malam sebelumnya. Sebelum tidur, siapkan 1 gelas besar berisi air putih bersih, bersuhu ruangan sebanyak 250 ml atau 1 gelas. Belimbing penuh dan letakkan di meja samping tempat tidur Bapak Ibu. Tujuannya adalah agar begitu Bapak Ibu bangun tidur di pagi hari, air itu sudah siap dan tidak perlu pergi ke dapur dulu dalam keadaan masih mengantuk. Kemudahan ini penting karena kita ingin membangun kebiasaan yang konsisten dan mudah dilakukan setiap harinya. Saat bangun tidur di pagi hari, sebelum melakukan apapun, sebelum ke kamar mandi, sebelum minum teh atau kopi, sebelum sarapan, minumlah terlebih dahulu 1 gelas air putih, suhu ruangan yang sudah Bapak Ibu siapkan semalam itu. Minumlah dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Teguk demi teguk dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ginjal kita yang sudah bekerja sepanjang malam selama kita tidur, sangat membutuhkan pasokan cairan. Pertama di pagi hari ini, untuk memulai hari yang baru dengan kondisi yang optimal. Setelah menghabiskan 1 gelas air putih pertama tadi, tunggu sekitar 10 hingga 15 menit. Gunakan waktu itu untuk sholat subuh, berzikir, atau stretching ringan di tempat tidur. Setelah 10 hingga 15 menit, barulah kita siapkan minuman kedua yang merupakan inti dari trik pembersihan ginjal kita hari ini. Ambil 1 buah lemon segar dan potong menjadi 2 bagian.
Peras 1 bagian lemon ke dalam gelas, berisi 1 gelas air putih suhu ruangan. Jangan air panas, dan jangan air dingin. Saat Bapak Ibu memotong lemon dan mulai memerasnya, perhatikan keindahan yang terjadi. Daging lemon yang berwarna kuning pucat keputihan di dalamnya akan memancarkan aroma segar yang sangat kuat dan langsung membangunkan indera penciuman di pagi hari. Aroma lemon yang segar dan cerah itu memang sangat terkenal sebagai aromaterapi alami yang membantu membangkitkan semangat dan kejernihan pikiran. Saat air perasan lemon berwarna kuning sangat muda yang bening itu jatuh ke dalam gelas, ia membawa serta aroma segarnya yang sangat menyenangkan. Aduk air dan perasan lemon itu pelen-pelen dengan sendok. Tidak perlu tambahan gula, tidak perlu tambahan garam, tidak perlu tambahan apapun. Murni hanya perasan lemon dan air putih saja. Warna airnya akan berubah menjadi kuning sangat muda yang hampir bening. Sangat cantik dan segar dipandang. Kalau Bapak Ibu mendekatkan hidung ke gelas dan menghirup aromanya, ada kesegaran yang sangat menyenangkan yang langsung terasa di rongga hidung dan membuat pikiran terasa lebih jernih dan segar di pagi hari yang baru dimulai ini. Saat seteguk pertama air lemon itu menyentuh lidah, rasanya sangat segar dan asam ringan yang sangat bersahabat. Tidak sepahit obat, tidak seasam cuka, tapi ada ketajaman segar yang sangat menyegarkan yang langsung membangunkan seluruh sistem pencernaan yang masih mengantuk di pagi hari. Begitu melewati tenggorokan, ada sensasi bersih dan segar yang menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Minumlah perlahan-lahan, nikmati setiap tegukan, dan rasakan bagaimana tubuh Bapak Ibu menerima hadiah pagi yang sangat berharga ini dengan penuh kegembiraan dari dalam. Setelah menghabiskan air lemon pagi itu, tunggu kira-kira 30 menit sebelum sarapan. Selama 30 menit itu, biarkan air putih dan asam sitrat dari lemon bekerja di dalam tubuh. Membilas ginjal dari dalam, membantu melarutkan endopan-endopan yang mungkin ada di saluran kemih, dan mempersiapkan sistem pencernaan untuk menerima makanan pagi yang akan masuk tidak lama lagi. 30 menit ini adalah waktu emas yang sangat berharga bagi ginjal. Bapak Ibu setiap pagi harinya, selain protokol pagi hari ini, ada jadwal minum air putih sepanjang hari yang perlu Bapak Ibu ikuti untuk melengkapi trik pembersihan ginjal ini secara optimal. Targetkan total 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari dan sebarkan minumnya secara merata sepanjang hari. Jangan diminum sekaligus dalam jumlah besar, lalu berhenti lama. Cara terbaik adalah minum 1 gelas setiap 1 hingga 2 jam sekali. Bapak Ibu bisa menyiapkan botol minum yang selalu dibawa kemana saja sebagai pengingat visual untuk terus minum secara teratur. Yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah cara mengenali apakah ginjal sudah mulai mendapat cukup cairan atau masih kekurangan. Caranya sangat mudah dan tidak perlu alat apapun. Perhatikan warna urin. Bapak Ibu setiap kali buang air kecil, urin yang berwarna kuning muda hingga hampir bening adalah tanda bahwa tubuh sudah cukup terhidrasi dan ginjal bekerja dengan baik. Sementara urin yang berwarna kuning tua pekat atau bahkan kecoklatan adalah tanda bahwa tubuh sedang kekurangan cairan dan ginjal sedang berjuang lebih keras dari biasanya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai dan paling ditunggu-tunggu di setiap pertemuan kita bersama hari ini. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas kesehatan ginjal dan cara membersihkannya dengan trik sederhana ini. Saya ingin menjawabnya satu persatu agar semua yang menonton mendapat manfaat yang sama lengkap dan jelasnya dari saya hari ini. Simak baik-baik ya. Bapak Ibu, pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, apakah minum air lemon setiap pagi aman untuk penderita MAH atau asam lambung?" Pertanyaan yang sangat penting sekali dan saya sangat menghargai Bapak Ibu yang menanyakannya. Untuk penderita MAH aktif atau asam lambung yang sedang kambuh, meminum air lemon saat perut benar-benar kosong memang bisa terasa kurang nyaman. Solusinya adalah tetap minum 1 gelas air putih plain terlebih dahulu saat bangun. Tunggu 20 menit, baru kemudian minum air lemon. Cara ini memberikan lapisan perlindungan bagi lambung sebelum asam sitrat dari lemon
masuk ke dalamnya. Pertanyaan kedua yang sering datang adalah, "Dokter, apakah trik minum air putih dan lemon ini bisa membantu menghancurkan batu ginjal yang sudah terlanjur ada?" Saya harus menjawab ini dengan jujur dan penuh kehati-hatian ya Bapak Ibu. Asam sitrat dari lemon memang dikenal memiliki kemampuan membantu mencegah terbentuknya beberapa jenis batu ginjal dan membantu memperlambat pertumbuhan batu yang sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terdiagnosis memiliki batu ginjal yang cukup besar oleh dokter, trik ini bukan pengganti penanganan medis. Tetap ikuti saran dokter yang merawat dan gunakan trik ini sebagai pendamping gaya hidup sehat. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu hadir adalah, "Dokter, apakah ada tanda yang bisa saya rasakan sendiri kalau ginjal saya sudah mulai membaik setelah rutin minum air putih dan lemon?" Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada beberapa tanda positif yang biasanya mulai dirasakan Bapak Ibu dalam 2 hingga 4 minggu pertama konsumsi rutin. Urin yang tadinya keruh dan berbau menyengat mulai menjadi lebih bening dan baunya lebih netral. Pinggang belakang yang tadinya sering terasa pegal mulai terasa lebih ringan. Badan terasa lebih segar di pagi hari dan tidak mudah lelah sepanjang hari. Itu semua adalah tanda-tanda positif yang sangat menggembirakan. Pertanyaan keempat yang selalu membuat sesi tanya jawab semakin hidup dan hangat adalah, "Dokter, gerakan apa yang bisa membantu kesehatan ginjal selain minum air putih dan lemon?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek fisik sederhana sekarang juga bersama saya. Letakkan kedua tangan di punggung belakang Bapak Ibu di area pinggang, kira-kira setinggi pusar di bagian belakang. Kepal tangan Bapak Ibu dengan lembut, lalu ketik-ketik area pinggang belakang itu dengan kepalan yang sudah dilonggarkan. Pelan-pelan saja. Apakah ada rasa nyeri atau pegal saat diketuk? Kalau ada dan sudah berlangsung lama, perlu mendapat perhatian lebih serius. Gerakan yang sangat baik untuk mendukung kesehatan ginjal adalah berjalan kaki santai setiap pagi selama 20 hingga 30 menit. Saat berjalan, seluruh organ tubuh termasuk ginjal mendapat pasokan darah yang lebih lancar dan lebih banyak karena jantung bekerja lebih aktif memompa. Tambahkan gerakan memutar pinggang pelen-pelen ke kanan dan ke kiri sebanyak 10 kali setiap pagi setelah bangun tidur. Gerakan ini membantu meningkatkan sirkulasi darah di area sekitar ginjal dan memberikan stimulasi lembut yang sangat baik bagi organ penyaring yang paling berjasa dalam tubuh kita itu. Sekarang kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Trik sederhana air putih dan lemon ini bukan obat ajaib yang bekerja dalam satu malam. Ini adalah kebiasaan baru yang perlu Bapak Ibu bangun dengan penuh kesabaran dan konsistensi setiap harinya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, manfaatnya bagi ginjal dan seluruh tubuh akan terasa sangat nyata dalam jangka panjang. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah bahwa konsumsi garam berlebihan adalah salah satu musuh terbesar ginjal yang bekerja dayam-dayum. Tanpa kita sadari, setiap kelebihan sodium dari garam yang kita makan harus dibuang oleh ginjal. Dan proses itu membutuhkan banyak air. Ketika Bapak Ibu makan asin tapi kurang minum, ginjal dipaksa bekerja lebih keras dari kemampuannya. Mengurangi garam dalam masakan secara bertahap sambil meningkatkan asupan air putih adalah kombinasi yang paling berdampak bagi kesehatan ginjal Bapak Ibu dalam jangka panjang. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kebiasaan menahan buang air kecil terlalu lama setiap harinya bisa memberikan tekanan berlebih pada ginjal dan kandung kemih. Ketika kita menahan urin terlalu lama, bakteri di dalam kandung kemih mendapat lebih banyak waktu untuk berkembang biak dan bisa menyebabkan infeksi saluran kemih yang kalau dibiarkan bisa naik ke ginjal. Biasakan untuk buang air kecil setiap kali merasakan dorongan yang cukup. Jangan ditahan lebih dari 1 jam kalau sudah terasa ingin buang air kecil ya. Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk berhati-hati dengan penggunaan obat-obatan pereda nyeri yang dijual bebas tanpa resep dokter. Banyak Bapak, Ibu yang sudah terbiasa minum obat pereda nyeri sendiri, setiap kali ada keluhan nyeri di bagian tubuh,
manapun tanpa berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Beberapa jenis obat pereda nyeri, kalau dikonsumsi dalam jangka panjang bisa memberikan beban tambahan yang cukup signifikan bagi ginjal. Selalu konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi obat apapun secara rutin, demi menjaga kesehatan ginjal Bapak Ibu yang sangat berharga. Satu hal yang juga sangat penting dan sering dilupakan adalah menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap dalam batas normal. Dua kondisi ini adalah penyebab kerusakan ginjal jangka panjang yang paling umum di seluruh dunia. Diabetes yang tidak terkontrol merusak pembuluh darah halus di dalam ginjal dan tekanan darah tinggi yang tidak dikelola, baik memberikan tekanan berlebihan pada suringen-suringen kecil di dalam ginjal. Maka, kontrol gula dan tekanan darah secara rutin ke dokter adalah bagian yang tidak terpisahkan dari menjaga kesehatan ginjal Bapak Ibu. Nah, sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah yang Maha Baik. Satu permintaan tulus dari saya, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan, atau grup pengajian sekarang juga. Karena mungkin ada saudara atau sahabat yang diam dayum khawatir dengan kondisi ginjalnya, tapi tidak tahu bahwa ada trik sesederhana air putih dan lemon yang bisa mulai dicoba mulai besok pagi. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini kelak. Satu kali klik tombol bagikan bisa memberikan harapan baru bagi seseorang yang selama ini diam-diam cemas dengan kesehatan ginjalnya. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Informasi yang sederhana namun sangat bermanfaat ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, bersihkanlah ginjal Bapak Ibu dari semua endapan dan kotoran yang menghambat fungsinya. Lancarkanlah penyaringan darah mereka, jernihkanlah saluran kemih mereka, dan kembalikan stamina serta vitalitas yang memungkinkan mereka beribadah dengan penuh semangat, berkumpul bersama keluarga dengan bahagia, dan menikmati setiap hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh syukur yang tulus. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya sayangi, dan selalu saya doakan kesehatannya setiap hari. Saya Dr. Irfan Ali, dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati yang terdalam. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.